Ya, menentukan persamaan garis dengan satu cara unik. Menentukan persamaan garis dengan satu cara unik, khusus garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Seperti pada gambar 1, garisnya memotong sumbu Y dan sumbu X. Kemungkinan juga seperti gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4. Mari kita bahas dari gambar nomor 1. Pada grafik, garis memotong sumbu Y di titik 0,5 di sini ya. Memotong sumbu X di titik 6,0 di sini. Nah, untuk menentukan persamaan garis dengan satu cara ini, kita menggunakan angka atau lambang-lambang yang ada di gambar. Polanya yang pertama kita mulai dari garis yang memotong titik di sini, di sumbu Y. Jadi acuannya pertama dari sini ya. Jadi kita tulis di sini 5 diikuti oleh variabel X. Jadi ingat polanya, kita mulai dari titik memotong sumbu Y, tetapi diikuti oleh variabel X terbalik. Selanjutnya kita tulis di sebelahnya, yaitu bilangan yang ada di sini di sumbu X, yang merupakan titik potongnya 6. Karena 6 positif, maka lambangnya adalah positif. Nah, kemudian di 6 diikuti oleh variabel Y. Jadi polanya gitu ya, terbalik ya. Yang di Y 5 diikuti X, yang di X 6 diikuti oleh variabel Y. Selanjutnya kita tulis tanda sama dengan. Nah, setelah sama dengan, kita ulangi dari pertama tadi, dari sumbu Y, yaitu kita tulis 5, sekarang dikali yang ada di sumbu X, yaitu 6. Nah, masalah sekarang yang harus kita selesaikan adalah 5 kali 6, yaitu 30. Nah, inilah persamaan yang dimaksud untuk gambar yang pertama ini. Caranya cukup unik, karena 5-nya ada di sini, kita buat, X-nya juga ada, plusnya juga ada dari 6, tambahnya, Y-nya juga ada. Yang nggak ada di sini adalah sama dengan dan kali ini tidak ada. Ya, tapi yang lainnya ada semua di sini. Jadi caranya cukup unik ya. Nah, jadi persamaan garis dari gambar grafis tersebut adalah 5X ditambah 6Y sama dengan 30. Nah, persamaan garis ini dapat ditulis dalam bentuk yang lainnya yang disebut dengan persamaan ekuivalen, yaitu yang didapat dari ini yang sudah kita cari ini, dapat kita susun posisinya. Misalnya 5X ini kita buatkan 0 dikurangi, atau istilahnya dipindah ruas jadi negatif 5X ya. Ini adalah persamaan yang ekuivalen dengan yang sudah kita dapat. Bagaimana, sudah bisa dipahami polanya? Selanjutnya mari kita coba pada gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua ini garisnya memotong sumbu X di titik negatif 4,0 dan di titik memotong sumbu Y di titik 0,2. Dari angka ini kita mulai dari yang mana tadi? Iya, bagus sekali. Kita mulai dari angka 2 yang pada sumbu Y kita tulis 2 diikuti dengan variabel. Iya, bagus sekali, variabel X. Selanjutnya yang kita tulis apa lagi? Ya, bagus, yang di titik potong di sumbu X yaitu negatif 4. Kita tulis dengan lambangnya ya, negatif ya, tandanya. Kemudian diikuti dengan variabel Y ya. Selanjutnya kita tulis dengan tanda hubung sama dengan. Nah, dari sama dengan ini kita tulis lagi langkahnya dari pertama tadi ya, dari 2 kemudian dikali negatif 4. Nah, masalahnya adalah 2 dikali negatif 4 yaitu negatif 8.
Nah, jadi persamaan garis dari gambar grafik tersebut adalah 2x dikurangi 4y sama dengan negatif 8. Sekali lagi, persamaan garis ini dapat ditulis dalam bentuk yang lainnya yang disebut dengan persamaan ekuivalen. Yaitu didapat dari menyusun dari yang sudah ada ini dirubah-rubah bentuknya ya, boleh dikali, dibagi, kemudian dipindah ruas dan sebagainya. Bagaimana? Sudah ada gambaran dengan cara unik ini? Baik, kalau gitu kita coba yang nomor 3 ya. Pada nomor 3 ini garisnya terlihat garis biru memotong sumbu X di negatif 5,0 dan memotong sumbu Y di 0, negatif 3. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Ya, gimana? Ya, bagus. Kita mulai dari titik yang di sumbu Y ini, yang titik potongnya ini ya, yaitu kita tulis negatif 3. Bagus ya. Kemudian apa? Diikuti oleh, ya, bagus sekali, diikuti oleh variabel X. Setelah itu apa yang harus kita tulis? Ya, yang kita tulis adalah, ya, bagus, yang memotong di sumbu X yaitu negatif 5 kita tulis diikuti dengan, ya, diikuti dengan variabel Y ya. Selanjutnya baru kita tulis dengan sama dengan, ya, sama dengan. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita tulis, ya, bagus sekali ya. Hebat, bagus sekali. Jadi mulai dari min 3 ini yang pada sumbu Y, kemudian dihubungkan dengan, dioperasikan dengan, iya, iya, bagus ya, di negatif 5. Masalahnya sekarang adalah menghitung ini ya, negatif 3 kali negatif 5 yaitu sama dengan 15. Nah, jadi persamaan garis dari gambar grafik tersebut adalah negatif 3x dikurangi 5y sama dengan 15. Hebat ya. Nah, unik sekali kan? Dari bilangan ini, dari x, y sudah ada semuanya ya. Kita tinggal menulis ya. Nah, persamaan garis ini dapat ditulis dalam bentuk yang lainnya yang disebut dengan persamaan ekuivalen. Bagaimana? Sudah mulai ada gambaran ya? Kalau gitu kita coba dengan gambar yang keempat. Nah, pada gambar yang keempat, garisnya memotong sumbu X di 7 plus 7 dan memotong sumbu Y di negatif 6. Jadi apa yang perlu kita tulis sekarang untuk persamaan dengan cara unik? Bagus sekali, kita tulis yang titik yang ada di sumbu Y yang dipotong ini ya oleh garis itu yaitu negatif 6. Kemudian diikuti oleh apa? Nah, ya, diikuti oleh X ya. Kemudian selanjutnya apa yang kita tulis? Iya, betul sekali, yang ada di sumbu X yang merupakan titik potong yaitu 7. Karena tandanya positif ditulis diikuti dengan apa? 7-nya bagus sekali, diikuti dengan variabel Y. Selanjutnya yang perlu kita tulis adalah sama dengan. Setelah sama dengan apa lagi? Ya, ya, bagus ya. Kita tulis lagi dari awal ya. Langkah tadi dari sumbu Y yaitu negatif 6. Kemudian kita, iya, tepat sekali, kita kalikan ya, pasti dikali ya. Dikali dengan, iya, dikali dengan yang 7, betul sekali. Nah, berikutnya tugas kita tinggal apa? Iya, iya, bagus, tinggal mengalihkan ini. Negatif 6 kali 7 adalah negatif 42. Nah, jadi persamaan garis dari gambar grafik tersebut adalah negatif 6x ditambah 7y sama dengan negatif 42. Persamaan garis ini dapat ditulis dalam bentuk yang lainnya yang disebut dengan persamaan ekuivalen. Nah, demikian apa yang bisa kita pelajari hari ini. Dengan cara unik kita bisa membentuk persamaan garis ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada pertemuan yang selanjutnya.